Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kepada Tuhanlah kita patut bersyukur, dan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat kepada Guru Ta selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu kalam, yaitu Urtan Nurdin SPhil MPhil. Kami dari kelompok 11, yaitu mengangkut satu judul, yaitu analisis kontroversi teologis kontemporer. Adapun latar belakang, yaitu teologi kontemporer dalam arti yang sesungguhnya baru lahir pada tahun 1919 di Swiss, 40 mil sebelah selatan perbatasan dengan Jerman. Farbar 1886 sampai 1968, yang sudah melayangi di tempat tersebut sejak 1999, yaitu tepatnya sejak beliau berusia 25 tahun. Ada beberapa tokoh pencerahan antara lain John Locke 1632 sampai 1704 yang berargumentasi bahwa semua yang ada di dalam pikiran manusia berasal dari sensasi. Memang Locke mengakui beberapa aspek dari wahyu ilahi, namun ia menyangkal inti dari iman Kristen yang kontradiksi dengan penalaran yang mendasar pada pengalaman. Adapun rumusan masalah yang kami angkut, yang pertama, bagaimana pengertian teologi kontemporer; yang kedua, bagaimana ciri-ciri teologi kontemporer; yang ketiga, bagaimana ruang lingkup teologi kontemporer; yang keempat, bagaimana konsep dasar teologi kontemporer; yang kelima, bagaimana analisis kontroversi teologis kontemporer. Adapun bab 2 tentang pembahasan, saya akan memberikan kepada sahabat saya Baso Khairul Awal Muhaimin. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan bagian A, pengertian teologi kontemporer. Teologi kontemporer atau yang sering disebut dengan teologi modern, sering juga disebut teologi historis kritis. Pengertian dari teologi kontemporer itu sendiri adalah teologi yang berdasarkan pada skeptis atau yang sering disebut dengan menaruh kecurigaan dan keraguan terhadap Alkitab. Bagi kalangan ini, Alkitab tidak diterima lagi sebagai wahyu Allah dan kebenaran yang diilhamkan, baik dari sisi sejarahnya maupun berita yang disampaikan oleh Alkitab tersebut. Makanya, bagi kalangan mereka, Alkitab tidak diterima sebagai satu-satunya sumber teologi. Jadi, kalau demikian, ada yang menjadi sumber teologi mereka. Apa yang menjadi sebenarnya ideologi dari teologi kontemporer tersebut, yaitu sumber teologi mereka adalah filsafat, dan dapat dikatakan bahwa bagi kalangan ini bahwa mereka telah menggeser kedudukan firman Tuhan dan menggantikan dengan filsafat. Bagian B, ciri-ciri teologi kontemporer. Adapun ciri-ciri dari teologi kontemporer yang sering menonjol adalah mempertuhankan rasio atau mengedepankan rasio secara umum, memandang rasio sebagai satu-satunya kaidah kebenaran, dalam menempatkan rasio sebagai tolak ukur kebenaran, mengakibatkan beberapa hal bagi kaum penganut teologi kontemporer, antara lain tergesernya Alkitab sebagai firman Allah yang berotoritas, penolakan terhadap otoritas Alkitab yang adalah firman Allah, dan lahirnya bagi paham-paham atau isme, paham-paham yang berpengaruh sangat kuat dalam perkembangan ideologi kontemporer, antara lain yang pertama, historisme, yaitu menekankan bahwa tolak ukur historis yang selama ini dipandang akurat dan objektif yang harus diuji ulang secara hadirnya pencerahan. Sedangkan yang kita ketahui, banyak sejarah dalam Alkitab yang tidak dapat dijelaskan secara empiris. Yang kedua, saintisisme. Secara Galileo pada ilmuwan berhasil mempromosikan kehebatan ilmu pengetahuan sebagai jawaban terhadap semua misteri dalam dunia. Maka kisah penciptaan ke-1 dan 2 ditolak. Yang ketiga, kritisisme. Studi tentang naskah-naskah dari abad pertengahan yang diakui asli ternyata tidak benar oleh pemikiran modern. Maka para ahli berusaha mencari naskah yang berdasarkan metode ilmiah dan perjanjian lama serta perjanjian baru dikritik dengan metode kritik tinggi. Yang keempat, rasionalisme. Menempatkan rasio sebagai sumber ilmu pengetahuan, etika, estetika, agama. Jadi unsur yang tidak rasional harus dibuang dari area kepercayaannya.
Yang kelima, optimisme. Pencerahan tidak mengakui dosa asal. Dosa dianggap sebagai suatu peristiwa psikologis dan khayal belaka. Ajaran yang menekankan penderitaan salib harus diganti dengan pemikiran dan ajaran yang positif atau optimis. Semua aliran teologi yang disebut teologi kontemporer adalah teologi historis kritis yang mendasarkan pemikiran teologinya bahwa Alkitab adalah sebuah buku kuno. Alasan mengapa penganut teologi kontemporer memiliki pemikiran teologi historis kritis adalah setiap isi Alkitab yang adalah sejarah tidak dapat diterima dengan rasio. Kemudian bagian C, ruang lingkup teologi kontemporer. Ruang lingkup dan teologi kontemporer itu sendiri ada banyak. Antara lainnya seperti teologi liberal pada tahun 1763 sampai 1834 yang menempatkan penalaran manusia dan penemuan ilmiah pada tempat utama. Segala sesuatu yang tidak sepakat dengan penalaran dan ilmu pengetahuan harus ditolak. Akibatnya, teologi liberal menolak doktrin historis dari imam Kristen karena berhubungan dengan mukjizat dan supranatural. Yang kedua, teologi neo-ortodoks setelah Perang Dunia Pertama mengaplikasikan kembalinya pada kepercayaan Kristen ortodoksi setelah hampir 2 abad berlangsung. Liberalisme dalam teologi neo-ortodoks adalah kejanggalan karena mereka memperlakukan Alkitab lebih serius daripada liberalisme lama, namun tetap mempertahankan fondasi-fondasi liberalisme. Jadi memang ada kebingungan di dalam keduanya. Yang ketiga, teologi demitologisasi oleh Rudolf Bultmann pada tahun 1941, yaitu memahami keberadaan manusia dari perspektif manusia dan dapat diterima oleh manusia modern. Kemudian yang keempat, teologi fundamental mempertahankan teologi Injili tetapi mati-matian menolak rasio dan filsafat dalam berteologi. Teologi fundamental ini juga terlalu kaku dalam penalarannya. Kemudian yang kelima, teologi pengharapan pada tahun 1965, yaitu pada masa Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Saat itu disebut era kebingungan, di mana manusia sedang mencari jawaban atas ketidakmenentunya yang terjadi. Kemudian yang keenam, teologi neo-evangelikalisme pada tahun 1948. Frase ini merupakan suatu usaha untuk merelasikan fase yang baru ini dalam teologi Injili dengan fundamentalisme yang lama, yang pada saat bersamaan menekankan ketidakpuasan terhadap beberapa bagian yang lama itu. Kemudian yang terakhir yaitu teologi sekularisasi. Setuju bahwa problem dunia ini harus menjadi perhatian utama dari orang Kristen. Mereka menyesalkan banyak cara di mana gereja telah merasionalkan kegagalannya dalam menghadapi kejanggalan sosial dan politis. Ruang lingkup dari teologi kontemporer selain di atas masih mencakup hal yang lain, misalnya teologi sejarah, teologi evolusi, teologi proses, mistikalisme, pietisme, dan dispensasionalisme. Kemudian bagian D, konsep dasar teologi kontemporer. Teologi kontemporer dibangun di atas dasar filsafat, bukan atas dasar firman Allah Subhanahu wa taala atau Alkitab. Filsafat yang mempengaruhi gereja dan teologinya sejak abad pertengahan. Pada masa Renaissance, filsafat dipadukan dengan pemahaman humanisme, dan para teolog kontemporer berusaha membandingkan antara filsafat dengan Alkitab yang mengakibatkan tergesernya otoritas Alkitab dalam kehidupan orang percaya. Alkitab bukan satu-satunya sumber bagi teologi Kristen. Jadi pada teolog tidak lama mereka cukup dengan Alkitab sehingga memakai filsafat kafir sebagai sumber teologi mereka. Selain dasar teologi kontemporer adalah filsafat, bagi mereka manusia juga adalah sebagai pusat alam semesta. Seperti halnya bagi penganut teologi kontemporer, rasio ditempatkan menjadi tolak ukur kebenaran, dan kita ketahui pemilik rasio itu adalah manusia sendiri. Jadi seiring dengan adanya peranggapan bahwa manusia modern ini telah matang, maka segala sesuatu yang ada dalam Alkitab diterima apabila hal itu dapat dilogikakan. Dan akhirnya konsep dasar teologi kontemporer adalah metode historis kritis, yang berarti segala sesuatu
yang merupakan sejarah dalam Alkitab dikritisi. Jadi hal-hal yang berbau sejarah dan tidak dapat dibuktikan, tidak diterima sebagai Alkitab, dianggap hal itu adalah sebuah hal yang mitos. Itulah pemaparan dari sahabat Baso Khairul Muhaimin. Adapun bagian E yaitu analisis kontroversi teologis kontemporer. Pertama itu dampak modernitas dan perubahan sosial. Teologi kontemporer muncul sebagai respon terhadap peristiwa-peristiwa benar di dunia seperti Perang Dunia yang menimbulkan banyak penderitaan dan pertanyaan tentang Tuhan yang penuh kasih. Modernitas dan pluralisme juga menuntut teologi untuk merespon kompleksitas budaya dan isu-isu baru seperti dialog antar agama. Yang kedua, pendekatan kritis dan historis kritis. Salah satu aspek kontroversial adalah penggunaan metode historis kritis dalam menafsirkan Alkitab, di mana Alkitab tidak lagi dipandang sebagai teks suci mutlak, melainkan sebagai naskah kuno yang perlu dikaji ulang. Yang ketiga, munculnya beragam aliran teologis. Kontroversi juga timbul dari perkembangan berbagai aliran teologis sebagai respon terhadap kebutuhan manusia dan tantangan zaman, antara lain teologi pembebasan berfokus pada pengalaman kaum miskin dan perjuangan melawan ketidakadilan sosial. Yang kedua, teologi feminis mengkritik penindasan terhadap perempuan dalam ajaran dan praktik keagamaan. Yang ketiga, teologi kontekstual berupaya memahami dan menerapkan iman Kristen dalam konteks budaya dan lingkungan hidup tertentu. Yang keempat, dampak terhadap jemaat. Teologi kontemporer, terutama jika tidak disikapi dengan bijak, dapat menimbulkan kebingungan dan tidak kepastian iman dan jemaat, karena terkadang dapat menghamburkan dasar-dasar iman Kristen yang berakar pada Alkitab dan tradisi gereja. Yang kelima, relevansi dan tantangan. Teologi kontemporer berusaha untuk tetap relevan dan masyarakat postmodern dengan mengadopsi metodologi inklusif dan berdialog, namun tetap menghadapi tantangan yang mempertahankan esensi iman di tengah beragamnya pandangan dan kritik. Itulah pemaparan dari kelompok kami. Adapun kami angkut sebagai bab ketiga penutup, yaitu kesimpulan dari kelompok kami itu, setelah kita melihat penjelasan di atas, dapatlah kita simpulkan bahwa sesungguhnya jika kita lebih teliti mempelajarinya, teologi kontemporer telah memberi pengaruh dalam dunia teologi. Teologi kontemporer memberi pengaruh baik dari segi penafsiran. Dapat kita ketahui orang-orang Kristen saat ini menafsirkan firman Tuhan terkadang secara tidak sadar telah menggunakan filsafat untuk memperkuat pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan tersebut. Jika kita lihat ke belakang, kaum ortodok dalam menafsirkan firman Tuhan cukup hanya mencari bahan untuk khotbah dengan sumber Alkitabnya saja. Jadi dengan mengingat demikian, pengaruh teologi kontemporer telah marak dalam dunia teologi. Perlu ditekankan, setiap organisasi harus berupaya untuk membuat setiap anggota jemaat Kristen dapat memahami dengan benar tentang teologi yang sesungguhnya. Kemungkinan orang-orang Kristen juga harus memahami dengan benar apa itu teologi kontemporer. Dengan demikian mereka dapat membedakan antara teologi kontemporer dan teologi yang benar. Itulah hasil pemaparan dari kelompok kami. Jika ada kekurangannya, mungkin dari kami. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah.